Bab 1757. Koleksi kepala mereka. Sampah. Letnan itu berteriak dengan marah, tidak lagi melihat ke roda hitam. Hal yang tidak berguna ini, dia seharusnya sudah membunuhnya sejak lama. Dia berdiri, wajahnya muram, dan bekas luka mengerikan di kepalanya yang botak mengejutkan. Status letnanku tidak pernah menerima rasa malu seperti ini. Dia meraung. Aku ingin orang-orang itu mati. Aku ingin mereka masuk neraka. Kumpulkan semua orang, aku ingin mengoleksi kepala mereka. Ini harus diperjuangkan. Hampir setengah dari krunya dikalahkan oleh hanya lebih dari 100 orang. Wajah apa yang dia miliki untuk bertahan di medan perang ini? Ketika berita itu menyebar, dia akan ditertawakan sampai mati. Ini akan menjadi lelucon terbesar di medan perang Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Mata letnan itu menakutkan, seperti ular berbisa. Dia tidak bisa menunggu, jadi dia segera memerintahkan untuk mengumpulkan semua orang, dan dia ingin mempermalukan dan menginjak lebih dari 100 orang itu di lumpur. Tim sudah berkumpul. Ada lebih dari 600 orang. Senjatanya dilengkapi dengan baik, dan mereka telah dilatih untuk waktu yang lama, dan efektivitas tempurnya luar biasa. Ini semua adalah pasukan elitnya, tidak sebanding dengan tim lapis kedua yang dikendalikan roda hitam, tetapi meski tim lapis kedua, kehilangan semuanya juga membuat letnan masih merasa tertekan. Dia berdiri di garis depan dan mengeluarkan pedang di pinggangnya. Kemuliaan Panter Mercenary Corps kita tidak bisa diinjak-injak oleh orang lain. Ikuti aku. Hari ini, aku ingin para bajingan itu menghilang dari dunia ini. Ayo pergi. Suaranya seperti guntur, menggelinding, dan semangatnya seperti pelangi. Letnan itu tidak ragu-ragu, dan segera memimpin tim menuju ke kamp keluarga Li. Dan saat ini, Li Sean dan putranya hampir gila. Mereka hanya memiliki 1 hari, tetapi pada kenyataannya, mereka tahu betul bahwa itu mungkin bukan sehari. Merekrut. Berapa banyak orang yang bisa dibeli dalam waktu sesingkat itu? Bahkan jika mereka baru saja memenangkan pertempuran, hal berikutnya yang harus mereka hadapi adalah kekuatan utama letnan, dan perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ini hampir merupakan tindakan kematian. Li Sean bahkan tidak berani memberikan harapan. Namun, mereka memasang iklan rekrutmen tepat setelah mereka memasuki kota, dan sejumlah besar orang datang untuk mendaftar dan itu penuh sesak. Aku ingin berpartisipasi. Aku ingin berpartisipasi. Masih ada aku. Ada aku, hitung aku. Apakah membunuh satu musuh, bonusnya masih 10.000, kan? Aku ikut. Sekelompok orang berteriak, karena takut bahwa Li Sean tidak ingin merekrut mereka. Mereka tidak hanya mendengarnya, tetapi mereka juga melihat orang-orang di sekitar mereka pulang dengan membawa uang kertas warna-warni. Itu benar, tidak bohong. Untuk orang seperti mereka, asal mereka masih bisa menghasilkan uang, selama mereka dapat menghidupi keluarga mereka, apa artinya menjadi tentara bayaran di medan perang? Bahkan jika mereka dibunuh secara langsung. Li Sean tercengang. Ayo satu persatu. Kita perlu memeriksa. Yang kita butuhkan adalah elit. Li Gendong bereaksi dan berteriak. Selama kamu adalah seorang elit, kamu dapat memasuki korps kami, dan kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan semua yang mau kamu miliki. Kamu juga bisa menjadi lebih kuat dan lebih terhormat. Kefasihannya sangat bagus. Grey Z harus memberinya acungan jempol di sini. Dengan beberapa kata bisa membuat orang bersemangat dan semakin banyak yang datang. Lebih dari 800 orang mendaftar hanya dalam 1 pagi. Li Sean tidak percaya sama sekali. Lebih dari 800 orang. Dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk merekrut hanya 300 orang, dan dia ditipu 200 orang dalam 1 pertempuran. Pagi ini, hanya sehari bisa dapat 800 orang.
Bab 1758. Bakat Li Gendong. Jika mereka terus merekrut di sore hari, dia khawatir bisa dapat 2.000. Bukan hanya omongan bahwa uang bisa membuat hantu menggiling. Terutama di tempat seperti ini, bagi orang-orang ini, uang adalah kehidupan, bahkan lebih penting dari nyawa mereka. Tetapi saat ini, batas mereka hanya mampu menampung 1.000 orang. Grey Z mengatakan bahwa orang-orang itu baik, tetapi tidak perlu terlalu banyak. Selama mereka bisa berlatih dengan baik, itu akan menjadi tim yang kuat. Membangun tim seperti itu sudah pasti membakar uang. Sumber daya yang dibawa oleh keluarga Li dan putra-putranya telah hampir habis. Kali ini kam roda hitam dilenyapkan, dan mereka memperoleh cukup banyak, setidaknya cukup untuk digunakan sementara waktu. Tidak peduli apa, dengan Grey Z, Tuan Emas, apakah Anda takut tidak punya uang? Li Gendong membawa orang-orang itu kembali ke kamp, dan segera membiarkan semua orang berkumpul. Lebih dari 800 orang. Dia sedikit bersemangat, berlari ke Grey Z, dan melaporkan situasinya. Sekarang jumlah orang kita mendekati 1.000, bahkan jika petugas membawa orang untuk membunuh, tidak perlu khawatir lagi. Itu hanya orang. Tidak ada gunanya. Grey Z berkata. Mereka semua datang untuk uang sekarang. Tidak apa-apa dalam jangka pendek, tetapi sama sekali tidak dalam jangka panjang. Jangan bicara tentang kesetiaan kepada mereka. Li Gendong sedikit bingung, karena mereka tidak bicara kesetiaan, maka uang hanya dapat digunakan untuk merangsang mereka. Tidak boleh ada kesetiaan, tapi harus ada prinsip. Jika membiarkan kelompok ini memiliki prinsip dan berpegang pada tanggung jawab, akan sulit bagi kelompok ini untuk menjadi pengkhianat. Ini yang harus kamu pertimbangkan, dan pahami. Aku mengerti. Li Gendong mengangguk, mengingat dalam-dalam, tetapi dia masih perlu memikirkan bagaimana melakukannya. Saat ini, yang paling penting adalah berurusan dengan letnan yang membawa orang ke pertempuran. Mari bicarakan itu setelah pertempuran ini. Li Gendong segera keluar untuk membuat pengaturan, mengirim personel, dan mengatur ulang organisasi. Dalam 2 jam, pesanan dibuat kembali. Harus mengatakan bahwa dalam hal ini, dia masih sangat berbakat. Segera, perjanjian tentara bayaran ditandatangani, benteng digali, dan senjata dan peralatan didistribusikan. Dia menggunakan model lama ke baru. Awalnya, ada lebih dari 100 orang, dan setiap 10 orang adalah tim kecil, sedangkan pendatang baru lebih dari 800 orang, 100 orang adalah tim, dan mereka dipimpin oleh veteran. Mereka yang benar-benar mengalami pertempuran dan memancarkan aura pembunuh memang mampu melawan orang. Pengaturan hierarkis ini juga memberi para veteran itu rasa hormat dan tanggung jawab. Pengaturan hierarkis adalah memberi orang dorongan untuk bangkit. Semua orang ingin menjadi pemimpin dan mendapatkan lebih banyak uang. Li Gendong, bocah ini, punya otak. Orang yang tahu cara memperjelas rute promosi seperti ini sangat umum dalam bisnis. Tapi di resimen tentara bayaran, jumlahnya sangat sedikit. Resimen tentara bayaran lainnya pada dasarnya memiliki pemimpin mereka yang memegang kekuasaan di satu tangan, dan beberapa bawahan yang setia datang untuk menunggu perintah, tetapi Li Gendong tidak ingin melakukan ini. Karena dia memiliki Grey Z di belakangnya dan memiliki dukungan kekuatan yang kuat. Jadi dia tidak takut tidak dapat menahan tentara bayaran ini, belum lagi apa yang dapat dibawa Grey Z kepada orang-orang lebih dari sekadar uang. Lebih banyak harapan, dan mimpi. Benteng-benteng itu bersifat defensif, dan penggaliannya sangat cepat. Semua orang bekerja sangat keras, seolah tidak ada yang mampu hidup tanpa uang itu. Mereka semua memiliki mata merah, seperti orang gila, seperti binatang yang haus darah, tidak sabar menunggu musuh menyerang dan bertarung dengan mereka. Lagi pula, membunuh satu musuh adalah $10.000. Tidak ada pembatasan. Bunuh satu dan dapatkan
Bunuh 2 orang, itu keuntungan besar, bunuh 3. Keluarga itu akan memiliki biaya hidup 1 tahun. Uang. Anda bisa hidup jika Anda punya uang, Anda bahkan tidak punya hak untuk hidup jika Anda tidak punya uang.